mahasiswa Pendidikan Sejarah angkatan 2018. Nah, di sini kita akan membahas 3 poin utama. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, proses perundingan Lingkar Jati. Nah, poin ini merupakan poin yang penting kawan-kawan, karena di dalamnya kita akan bahas mengenai isi perjanjian Lingkar Jati maupun delegasi-delegasi di setiap negara, baik Indonesia maupun Belanda. Poin yang ketiga adalah dampak perjanjian Lingkar Jati, baik dari segi positif maupun segi negatifnya. Perjanjian Lingkar Jati adalah hasil perundingan yang disepakati oleh Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda di Desa Lingkar Jati, Jawa Barat pada tanggal 15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Latar belakang. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut. Bangsa Belanda bersama Nietzsche datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menegakkan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Bangsa Indonesia menyambut bangsa Belanda bersama sekutu dengan berbagai pertikaian-pertikaian di wilayah Indonesia. Berbagai perang revolusi fisik antara Indonesia Belanda sering terjadi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk menghindari perang yang semakin melebar, maka Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui perwakilannya memberikan fasilitas bagi bangsa Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan pertikaian dengan jalan perjanjian. Perjanjian Lingkar Jati adalah salah satu perjanjian yang pernah dilakukan Indonesia dan Belanda selama tahun 1946 sampai 1947. Dalam masalah ini, pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia, sehingga dalam perundingan ini Britania Raya berperan sebagai pihak penengah. Proses perundingan Lingkar Jati. Proses perundingan Lingkar Jati. Di setiap perundingan, tentunya terdapat delegasi yang mewakili masing-masing negara. Terkhusus delegasi pemerintah Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, ditemani oleh Aki Gani, Muhammad Roim, dan Saisanto Tirtoprojo. Sedangkan delegasi pemerintahan Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn sebagai ketua, ditemani oleh Max van Poel, Haji van Mook, dan V. de Beer. Delegasi pemerintahan Inggris. Akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirim Lord Killian ke Indonesia dalam misi menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda, di mana pihak Inggris sebagai penanggung jawab atau mediator. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut. Bangsa Belanda bersama isi perjanjian Lingkar Jati. Pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, pihak Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Keempat, dalam bentukan RIS, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala unit. Dampak positif perjanjian Lingkar Jati. Pertama,
citra Indonesia di mata dunia semakin kuat, sehingga mendorong negara-negara lain untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, Belanda mengakui negara Republik Indonesia secara de facto, meliputi wilayah kekuasaan Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang ketiga, berakhirnya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Dampak negatif Perjanjian Linggarjati. Pertama, Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil, meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Indonesia juga harus mengikuti Persemakmuran Indo-Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Yang kedua, memberikan waktu Belanda untuk mempersiapkan dan melanjutkan agresi militer. Ketiga, perjanjian ini ditentang oleh sejumlah masyarakat, seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis. Keempat, dalam perundingan tersebut, Sultan Syahrir telah dianggap memberikan dukungan pada Belanda, sehingga membuat anggota dari Partai Sosialis dan KNIP mengambil langkah penarikan dukungan pada 26 Juni 1947.